Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pertempuran mempertahankan kemerdekaan, muatan IPS kelas 6. Setelah resmi menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945, banyak negara mulai mengakui Indonesia sebagai negara mandiri. Meskipun demikian, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih ingin menguasai kembali melalui beragam cara. Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaannya, baik secara fisik maupun diplomasi. Perjuangan secara fisik dilakukan dengan cara pertempuran melawan Belanda di berbagai daerah. Berikut beberapa pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran 10 November. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Pertempuran ini mulai terjadi pada 30 Oktober 1945 setelah Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak. Pasukan sekutu marah besar dan mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan wilayah Surabaya pada tanggal 10 November. Bangsa Indonesia menolak untuk meninggalkan Surabaya pada tanggal 10 November dan terjadilah pertempuran 10 November. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat dalam tentang semangat perjuangan yang dilakukan para pejuang. Semangat heroik yang dimiliki oleh para pejuang dapat menjadi acuan bagi generasi sekarang dan di masa yang akan datang dalam mengisi kemerdekaan. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 yang sampai sekarang di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri. Kedatangan sekutu membawa pasukan Nica memicu terjadinya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 6 Oktober 1945, pasukan TKR berhasil mengepung sekutu di Magelang. Akan tetapi, sekutu diam-diam mengundurkan diri ke Ambarawa. Di bawah komando Kolonel Sudirman dengan strategi Supit Urang, TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa memiliki arti penting karena posisi Ambarawa sangat strategis. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran berikutnya adalah pertempuran Medan Area. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai 10 Agustus 1946. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly memasuki wilayah Medan dan menimbulkan ketegangan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dan pemuda Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, TKR membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Dengan komando ini, para pejuang melanjutkan perjuangan di Medan Area. Peristiwa berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Berawal dari kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sekutu mengultimatum masyarakat akan mengosongkan wilayah Bandung Utara dan menyerahkan senjata yang dimiliki. Akan tetapi rakyat tidak menghiraukan.
Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengultimatum masyarakat agar mengosongkan wilayah Bandung Selatan. Atas inisiatif Kolonel A.H. Nasution, ultimatum tersebut dijawab dengan membumi hanguskan kota Bandung. Hal ini dilakukan agar Bandung Selatan tidak dapat dimanfaatkan oleh Sekutu. Peristiwa berikutnya adalah agresi militer Belanda I. Terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Sasaran agresi ini adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Agresi ini merupakan pelanggaran dari Persetujuan Linggarjati. Tujuannya adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki SDA terutama minyak. Pada tanggal 17 Agustus 1947, kedua negara yang bertikai menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Peristiwa berikutnya adalah agresi militer Belanda II. Agresi ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta diserbu dan para pemimpin bangsa ditangkap Belanda. Sebelum ditangkap, Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa untuk Mr. Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk kabinet dan mengambil alih pemerintah pusat yang disebut Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Pada masa lalu, pahlawan berjuang melawan penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Saat ini, masyarakat dituntut mampu berjuang melepaskan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, itu tadi beberapa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.